Kita lanjut bahas BTTH Carapi episode 677. Oke, gak usah banyak bang bing bang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Soyen, manusia api reinkarnasi, dan juga Yun Yun. Mereka bertiga sekarang telah masuk ke sebuah lubang untuk menuju bagian dasar dari istana ini, di mana pada tempat tersebut dikabarkan adanya tubuh dari dewa jahat peringkat ke-6 yang telah tersegel. Dan kali ini tubuh dari ketiganya telah menerjang energi-energi hitam yang sangat mengerikan. Meskipun begitu, mereka memiliki bantuan dari perlindungan api suci. Tanpa adanya hal seperti ini, maka ketiganya tidak akan pernah bisa menembus kabut hitam yang terus-menerus dipancarkan dari dalam tersebut. Semakin menuju bagian bawah dari dalam tempat ini, Soyen bisa merasakan bahwa di dalam hatinya semakin memiliki perasaan takut yang tidak bisa dibendung. Dan kali ini, Soyen telah melepaskan kekuatan jiwanya untuk melakukan penyelidikan pada dasar dari tempat ini. Dan dia telah menemukan adanya bayangan hitam yang terlihat cukup sederhana. Dia benar-benar tampak seperti orang biasa dan sedang duduk di atas sebuah kursi batu. Tubuh dari orang ini telah terikat oleh sebuah rantai yang sepertinya terbentuk dari api suci yang berwarna oranye dan emas. Rantai-rantai tersebut juga telah dipenuhi kekuatan reinkarnasi dan juga simbol-simbol khusus. Hal ini telah memberikan kekuatan penindasan yang cukup tirani. Energi hitam terus-menerus muncul dari dalam tubuh orang tersebut, dan ini telah mengikis rantai yang mengikat tubuhnya, karena orang tersebut sebenarnya adalah dewa jahat peringkat ke-6. Tidak lama kemudian, Soyen, manusia api reinkarnasi, dan juga Yun Yun telah tiba di bagian dasar dari lubang gelap tersebut. Dan kali ini, pandangan mata dari Yun Yun melihat seseorang yang terikat oleh rantai di depan sana. Hal itu membuat Yun Yun sedikit berdebar-debar, dan kemudian dia berkata, apakah itu adalah tubuh asli dewa jahat ke-6? Dan dia benar-benar tampak seperti manusia biasa. Manusia api reinkarnasi hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan kemudian dia menimpali. Benar, itu adalah dewa jahat ke-6 dari ras jahat asing. Orang ini bernama Pangeran Jahat yang Kotor. Energi hitam yang berada di dalam tempat ini tidak boleh kita biarkan mengalir keluar dalam jumlah yang banyak. Jika tidak, begitu hal seperti ini bertumpang tindih dengan energi yang telah ditinggalkan oleh dewa reinkarnasi 6 jalan, maka hal seperti itu akan membangkitkan kesadaran dari dewa jahat peringkat ke-6 ini, lalu menjadi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mendengarkan ucapan dari seorang manusia api reinkarnasi membuat raut wajah dari Soyen telah berubah menjadi sangat serius. Pandangan matanya kini melihat pada dewa jahat peringkat ke-6 tersebut, dan Soyen juga telah mengeluarkan kekuatan jiwa. Dia mencoba mencari tahu beberapa misteri yang berada di tubuh dari dewa jahat ke-6 ini. Tepat ketika kekuatan jiwa dari seorang Soyen akan menyentuh tubuh dari dewa jahat ke-6, tiba-tiba pung! Kekuatan jiwa tersebut telah langsung dipentalkan oleh energi hitam jahat, seolah-olah itu merupakan energi yang otomatis akan melindungi tubuh dari dewa jahat peringkat 6 ini. Selanjutnya, energi hitam yang tersisa, hal itu melesat ke sisi dari Soyen. Tidak butuh waktu yang lama, sedikit energi hitam saat ini telah mengalir ke dalam tubuh dari Soyen, dan kemudian membuatnya merasakan kesedihan, keterkejutan, kebencian, dan juga berbagai emosi yang luar biasa aneh muncul di dalam benaknya. Hal ini benar-benar membuat Soyen menjadi orang yang linglung untuk sementara. Namun pada akhirnya Soyen mampu melenyapkan sedikit energi yang telah masuk ke dalam tubuhnya tersebut. Tapi Soyen saat ini, raut wajahnya benar-benar cukup aneh. Dia terlihat sedikit ketakutan tentang hal ini. Sementara manusia api reinkarnasi tiba-tiba saja mengatakan, Soyen, jangan gegabah. Itu adalah kekuatan emosi. Dewa jahat peringkat ke-6 ini bisa menggunakan kekuatan emosi yang dia miliki untuk mengendalikan emosi kita. Dan kekuatan tersebut adalah sebuah kekuatan yang cukup misterius dan juga tidak terduga. Mendengarkan ucapan dari manusia api reinkarnasi membuat Soyen hanya bisa menganggukkan kepalanya. Hal ini telah dia lakukan sambil berkata, hanya sedikit energi saja sudah sangat berbahaya. Bagaimana jika itu dalam jumlah yang banyak? Tubuh dari dewa jahat peringkat ke-6 ini benar-benar tidak bisa dianggap remeh. Kekuatan pengendalian tentang emosinya itu sangat luar biasa.
Meskipun tubuh dari Dewa Jahat peringkat ke-6 yang berada di hadapan dari Soyen dan juga yang lainnya ini adalah tubuh kosong tanpa kesadaran, namun Soyen bisa merasakan detak jantungnya berdebar-debar dengan cara yang luar biasa, seolah-olah ada yang aneh dan juga kondisi yang kurang tepat dari tubuh Dewa Jahat peringkat ke-6 yang tidak memiliki kesadaran tersebut. Karena sebenarnya kesadarannya telah disegel di dalam tubuh dari Dewa Reinkarnasi 6 Jalan. Maka dari itu, sebisa mungkin manusia api reinkarnasi tidak akan pernah membiarkan energi hitam yang berada di dalam tempat ini bisa keluar dalam jumlah yang banyak, kemudian bergabung dengan tubuh dari Dewa Reinkarnasi 6 Jalan. Jika hal seperti itu benar-benar terjadi, maka tubuh dari Dewa Reinkarnasi 6 Jalan akan dikendalikan sepenuhnya oleh kesadaran dari Dewa Jahat peringkat ke-6, dan itu akan menimbulkan sebuah malapetaka yang tidak terduga. Manusia api reinkarnasi kemudian berkata, orang ini cukup istimewa. Meskipun kesadarannya telah merasuki tubuh dari Dewa Reinkarnasi 6 Jalan, namun tubuhnya bisa melakukan perlawanan berdasarkan dengan naluri. Jadi situasi yang kita hadapi saat ini masih belum optimis. Soyen, mari jangan buang-buang waktu lagi. Karena kita telah menemukan tubuh fisiknya, kita harus menghancurkannya saat ini juga. Soyen bersama dengan Yun Yun hanya bisa mengangguk, dan detik berikutnya manusia api reinkarnasi telah melambaikan tangannya, kemudian sebuah kekuatan oranye emas telah muncul di tangan. Dia pun melakukan hal seperti ini sambil mengatakan kekuatan reinkarnasi surgawi. Sementara Soyen juga berkata api teratai reinkarnasi Buddha 6 warna, dan Yun Yun juga mengatakan kekuatan api 10.000 bunga. Tanpa ragu lagi, ketiga kekuatan itu pun langsung dilemparkan karena tidak ingin membuang-buang waktu di dalam tempat ini. Pada akhirnya, hal itu pun meluncur dengan sangat cepat untuk menuju tubuh dari Dewa Jahat peringkat ke-6 itu. Energi hitam yang mengerikan di sekeliling tubuhnya ini telah langsung dimurnikan oleh serangan yang memiliki kekuatan api suci tersebut. Beberapa kekuatan jahat yang cukup ekstrim juga langsung dilenyapkan menjadi ketiadaan. Menyaksikan hal seperti ini membuat Yun Yun tiba-tiba saja mengatakan, apakah sebenarnya serangan kita akan berhasil? Tepat ketika 3 serangan itu akan mengenai tubuh dari Dewa Jahat peringkat ke-6, tiba-tiba sebuah energi hitam telah muncul entah dari mana, seolah-olah telah menembus dimensi, dan kemudian hal itu pun menahan 3 serangan dari kelompok Soyen. Detik berikutnya, sebuah ledakan pun terjadi yang kemudian serangan dari kelompok Soyen tidak berhasil mengenai tubuh dari Dewa Jahat peringkat ke-6 ini. Raut wajah Soyen telah dipenuhi dengan ekspresi yang tidak percaya, dan kemudian dia berkata, sebenarnya itu adalah senjata jahat peringkat 13 dari ras jahat asing. Baru saja Soyen mengatakan hal seperti ini, sosok bayangan merah tiba-tiba saja muncul di samping dari tubuh Dewa Jahat peringkat ke-6, dan kemudian pandangan matanya melihat ke arah Soyen sambil mengatakan, kali ini kita yang akan menang. Soyen ketika melihat seseorang yang menggunakan pakaian berwarna merah telah muncul di dalam tempat ini hanya bisa mengatakan sebenarnya itu adalah orang yang telah kita lawan sebelumnya, karena dia merupakan pemuda tampan berjubah merah yang sebelumnya dilawan oleh Soyen dan juga Yun Yun. Detik berikutnya, pemuda berjubah merah itu tidak peduli dengan kelompok dari Soyen. Dia pun melihat pada Dewa Jahat yang berada di sampingnya sambil mengatakan, yang mulia Dewa Jahat, mohon maaf jika saat ini aku bertindak dengan cara yang tidak sopan. Setelah mengatakan hal seperti ini, tubuhnya telah langsung berubah menjadi energi merah yang secara perlahan masuk ke dalam tubuh dari Dewa Jahat peringkat ke-6 ini. Melihat itu, membuat kelopak mata dari manusia api reinkarnasi surgawi dan juga Soyen serta Yun Yun penuh kekhawatiran, dan kemudian manusia api reinkarnasi surgawi pun berkata, sebenarnya orang itu berniat untuk mengendalikan tubuh dari Dewa Jahat. Soyen, kita harus hentikan dia secepat mungkin. Mendengarkan hal seperti ini membuat tubuh dari Soyen tiba-tiba saja melesat dengan cepat untuk mendekati tubuh dari Dewa Jahat peringkat ke-6 demi menggagalkan usaha dari pria berjubah merah mengendalikan tubuh dari Dewa Jahat peringkat ke-6 ini. Apabila hal seperti itu benar-benar terjadi, maka
Situasi yang berada di dalam tempat ini tidak akan menguntungkan bagi kelompok Soyen. Pemuda yang menggunakan jubah berwarna merah ini, meskipun tahu bahwa kelompok dari Soyen telah menyerbu ke arahnya, namun dia tidak peduli, dan kali ini kekuatan merah dari dalam tubuhnya telah dikeluarkan dan dia mencoba untuk menghancurkan rantai yang telah mengikat tubuh dari dewa jahat peringkat ke-6 itu. Hal ini membuatnya hanya bisa berteriak penuh kesakitan karena seolah-olah ketika kekuatannya bersentuhan dengan rantai yang telah mengikat tubuh dari dewa jahat, hal ini juga memberikan tekanan pada dirinya sendiri. Namun, sang pemuda berjubah merah itu masih tidak menyerah sama sekali dan kemudian dia berkata, "Aku sudah kehilangan senjata jahat dan kali ini aku tidak ingin kehilangan hal yang lainnya." Setelah mengatakan hal seperti ini, pandangan mata dari pemuda berjubah merah telah dipenuhi dengan semangat yang luar biasa. Dia pun memegang jubah merah yang dia kenakan dan kemudian berbagai energi merah kini telah langsung berubah menjadi hantu dan iblis yang tidak terhitung jumlahnya berhamburan keluar. Hal itu kemudian menyelimuti tubuh dari pemuda ini supaya tubuhnya sendiri tidak terkorosi oleh kekuatan api suci yang berada di dalam rantai yang telah mengikat tubuh dari dewa jahat peringkat ke-6. Soyen ketika melihat hal seperti itu hanya bisa mengatakan, "Sial, kita sebenarnya sudah terlambat." Kekuatan jiwa suara langit. Tanpa ragu-ragu lagi gelombang kekuatan jiwa yang luar biasa telah dilepaskan dari dalam istana jiwa milik Soyen, dan kemudian hal seperti itu meluncur untuk menghentikan aksi dari pemuda berjubah merah ini. Melihat adanya serangan jiwa yang cukup luar biasa, sang pemuda berjubah merah hanya bisa tertawa sambil mengatakan, "Hahaha, apa yang kau lakukan semuanya sia-sia. Ini sudah sangat terlambat." Tubuh dari sang pemuda benar-benar berubah menjadi sebuah sinar berwarna merah dan kemudian itu masuk ke dalam mata dari dewa jahat. Melihat hal seperti ini membuat manusia api reinkarnasi surgawi hanya bisa mengatakan, "Ah, sial." Dewa-dewa ras jahat asing itu sangatlah kuat dan mereka semuanya juga telah mengendalikan senjata yang sangat luar biasa. Bahkan lebih kuat dari senjata jahat, dan itu bernama artefak jahat. Artefak itu sendiri telah ditempa dengan kekuatan dewa jahat yang sangat luar biasa, dan artefak ini juga telah menyerap banyak nutrisi dari jiwa-jiwa manusia yang tidak terhitung jumlahnya, dan itu telah menjadi sebuah artefak jahat yang sangat menakutkan. Manusia api reinkarnasi mengatakan hal seperti ini dengan penuh penyesalan di raut wajahnya, seolah-olah dia mengetahui bahwa sesuatu yang sangat tidak terduga dan juga bencana besar pasti akan terjadi pada saat ini. Mendengarkan kata-kata dari manusia api reinkarnasi membuat Yun Yun tiba-tiba saja terlintas sebuah pikiran di dalam benaknya, dan kemudian dia bertanya, apakah sebenarnya tubuh dari dewa jahat ini telah menjadi artefak jahat dari pangeran jahat yang kotor? Manusia api reinkarnasi surgawi hanya bisa menganggukkan kepalanya ketika mendengarkan ucapan dari seorang Yun Yun. Untuk bisa membuat raut wajah dari manusia api reinkarnasi surgawi menjadi sangat serius seperti ini, jelas bahaya yang akan mereka hadapi bukan sesuatu yang bisa dibayangkan dengan mudah. Soyen kali ini juga langsung berkata, dengan kata lain, tubuh dari dewa jahat peringkat ke-6 itu adalah abadi. Dia bisa meninggalkan tubuh seenaknya ketika akan dipukuli sampai mati. Apakah benar begitu? Manusia api reinkarnasi hanya bisa menganggukkan kepalanya ketika mendengarkan ucapan dari Soyen. Detik berikutnya, dewa jahat peringkat ke-6 yang tubuhnya telah dimasuki oleh pemuda berjubah merah tiba-tiba saja menghembuskan nafas, dan kali ini, pum! Aura yang sangat mengerikan tersebar di dalam tubuhnya. Melihat hal seperti itu membuat mata dari manusia api reinkarnasi segera menyipit, dan kemudian dia mengatakan, "Sial, ini buruk." Pada akhirnya, dia langsung mengeluarkan kekuatan api yang berwarna oranye dan emas untuk melindungi tubuhnya sendiri bersama dengan tubuh Soyen dan juga Yun Yun. Setelah beberapa saat, fluktuasi energi yang tersebar barusan menghilang, dan kemudian pandangan mata dari manusia api reinkarnasi melihat pada Soyen bersama dengan Yun Yun, lalu dia bertanya, apakah kalian berdua baik-baik saja? Yun Yun hanya bisa mengangguk, sementara Soyen kali ini mengatakan tidak apa-apa. Tapi selanjutnya aku khawatir ini akan menjadi pertempuran yang sengit. Hanya aura yang dilepaskan dari dalam tubuh dewa jahat yang telah dikuasai oleh pemuda berjubah merah telah mengeluarkan fluktuasi energi yang sangat menakutkan. Bagaimana jika itu adalah kekuatan penuh? Di sisi lain, Tang Feng sebenarnya juga telah ikut menerobos masuk ke dalam tempat ini, dan dia
telah bersembunyi di bagian lain. Lalu Tang Feng pun melambaikan tangan. Dia telah mengeluarkan sepotong peta yang tadinya menjadi bahan rebutan dengan Soyen, dan hal ini membuat Tang Feng tiba-tiba saja berkata, sebenarnya apa fungsi asli dari potongan peta ini? Detik berikutnya mata dari Dewa Jahat peringkat ke-6 telah terbuka secara perlahan, dan kemudian dia tertawa ketika melihat pada kelompok Soyen. Sekelompok semut sialan. Kali ini Dewa Jahat telah terbangun dan kalian semuanya hanya bisa menyerah. Mari ucapkan selamat datang kehancuran. Aura jahat yang berwarna hitam dan merah sangat menakutkan tersebar keluar dari dalam tubuhnya. Manusia api reinkarnasi surgawi sedikit tersenyum dan kemudian dia mengatakan, setelah disegel dan juga ditekan berkali-kali, bahkan jika kau telah mampu mengendalikan tubuh dari Dewa Jahat ini, apa yang bisa kau lakukan? Tanpa adanya tubuh tersebut, kekuatanmu hanyalah seperti seekor semut di hadapanku. Dan hari ini, aku juga akan mengatakan, itu menjadi hari kehancuranmu. Tiba-tiba saja kekuatan oranye dan emas dikeluarkan dari dalam tubuh manusia api reinkarnasi ini, dan kemudian hal itu berubah menjadi simbol suci. Gelombang api yang panas secara perlahan menyapu di dalam tempat ini secara tidak terduga. Bahkan aura-aura jahat yang berwarna hitam di dalam tempat ini sebenarnya telah terdorong mundur. Sepertinya ketakutan dengan aura yang berwarna oranye emas itu. Pandangan mata dari Dewa Jahat peringkat ke-6 melihat pada manusia api reinkarnasi, dan kemudian dia menyemburkan kabut hitam dari dalam tubuhnya dengan aura yang sangat dingin, lalu segera menimpali perkataan dari manusia api reinkarnasi. Manusia api reinkarnasi surgawi, terakhir kali kau telah bergabung dengan Dewa Reinkarnasi 6 Jalan dan hampir mati di tangan dari Dewa Jahat ini. Dan sekarang kau berani mengatakan hal seperti itu di hadapanku. Bahkan saat ini kau sudah tidak memiliki partner seperti Dewa Reinkarnasi 6 Jalan. Apa yang bisa kau lakukan? Mendengarkan ucapan dari Dewa Jahat ini, Soyen bersama dengan Yun Yun tiba-tiba saja berdiri di samping dari manusia api reinkarnasi sambil berkata, dia tidak sendirian, masih ada kita berdua. Dewa Jahat langsung mencibir. Hanya kalian? Apa yang bisa dilakukan dengan kekuatan lemah seperti itu? Hari ini dan juga tempat ini akan menjadi tempat pemakaman dari kalian bertiga. Soyen kemudian berkata, meskipun kekuatan kita cukup lemah, tapi kita adalah pengendali api suci, dan kekuatan ini sudah cukup untuk melenyapkan tubuh Dewa Jahat yang telah dikendalikan oleh penjahat kejam sepertimu. Setelah berkata seperti ini, kekuatan yang cukup aneh tiba-tiba sudah dikeluarkan dari dalam tubuh Soyen, dan itu adalah kekuatan air, kekuatan petir, dan juga kekuatan api. Menyaksikan 3 kekuatan telah dikeluarkan dari dalam tubuh Soyen membuat Dewa Jahat cukup terkejut, dan kemudian dia berkata, ini sebenarnya kekuatan macam apa ini? Dewa Jahat telah bisa merasakan sebuah fluktuasi yang cukup mengerikan, dan itu telah membuat lubuk hatinya sedikit ketakutan. Kekuatan semacam itu hanya terjadi pada Perang Dunia Pertama. Namun bagaimana bisa muncul pada seorang manusia di zaman sekarang? Di sisi lain, pandangan mata dari seorang manusia api reinkarnasi juga melihat pada Soyen, dan kemudian dia mengatakan, kekuatan ini sebenarnya adalah kekuatan Raja Petir, kekuatan Raja Naga Baksia. Sepertinya keberuntungan dari Soyen memang tidak buruk. Jika begitu, Soyen, mari kita menggila bersama-sama. Setelah berkata seperti ini, dari dalam tubuh seorang manusia api reinkarnasi telah mengeluarkan fluktuasi energi yang berwarna oranye dan emas, dan itu kemudian berubah menjadi seekor burung oranye emas dengan kekuatan kuno dari dalamnya. Tubuh dari Dewa Jahat telah menekan ketakutan di dalam hatinya, dan kemudian dia mengatakan, hanya sekelompok cacing rendahan sebenarnya ingin mengalahkan diriku. Setelah menduduki dunia 1000 besar ini selama kurun waktu bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya, sekarang mari akan aku tunjukkan pada kalian kekuatan yang sesungguhnya. Kekuatan hitam yang sangat mengerikan telah dikeluarkan dari dalam tubuh Dewa Jahat ini, dan kemudian itu berubah menjadi pusaran besar di atas kepalanya.
seolah-olah pusaran ini seperti mulut raksasa yang siap melahap apapun. Manusia api reinkarnasi kemudian melihat pada Soyen sambil berkata, "Soyen, mari ikutlah dengan diriku dan lenyapkan dewa jahat itu." Manusia api reinkarnasi melambaikan tangannya, kemudian burung yang berwarna emas dan oranye ini telah langsung menyerbu ke arah depan dengan cepat. Hal itu telah menerangi seluruh tempat ini dengan kekuatan oranye emasnya. Tidak butuh waktu yang lama, burung oranye emas ini telah langsung bersentuhan dengan lubang hitam tersebut dan kemudian keduanya saling bertabrakan satu sama lain untuk bisa memusnahkan. Namun pertempuran ini benar-benar tidak mudah. Dewa jahat sedikit tersenyum dan kemudian dia mengatakan, "Hanya beberapa simbol api suci yang tidak tertahankan mencoba melenyapkan tubuh dari dewa jahat ini." Kau benar-benar bermimpi. Setelah mengatakan hal seperti itu, pusaran hitam tiba-tiba saja bergejolak dan seperti sedang mengunyah sesuatu. Kali ini, setiap kali pusaran itu bergetar, pikiran dan juga hati Soyen bersama dengan Yun Yun juga bisa merasakan fluktuasi yang sangat aneh. Detik berikutnya, burung yang berwarna emas dan oranye benar-benar dilahap oleh lubang hitam itu dan kemudian menghilang dalam seketika. Menyaksikan hal seperti ini membuat manusia api reinkarnasi cukup terkejut. Detik berikutnya dia melihat ke arah Soyen sambil mengatakan, "Soyen, pinjamkan aku kekuatan api suci milikmu dan juga kuali dewa api." Soyen tanpa ragu lagi mengeluarkan kuali dewa api dan kemudian dia juga memasukkan api suci di dalam tubuhnya bersama dengan api suci yang berada di dalam tubuh Yun Yun lalu diberikan kepada manusia api reinkarnasi ini. Soyen kemudian menjaga jarak mundur untuk melindungi Yun Yun dan dia terus-menerus mengeluarkan 3 kekuatan dari dalam tubuhnya dengan pandangan mata dan juga raut wajah yang terlihat sangat waspada. Setelah menerima kuali dewa api milik Soyen, kali ini manusia api reinkarnasi kemudian mengatakan, "Dengan kuali pengorbanan 8 simbol, dengan api suci peringkat ketiga, kekuatan api reinkarnasi surgawi, aku meminta restu untuk bisa mengusir seluruh kejahatan ini." Fluktuasi energi yang berwarna oranye emas juga telah dimasukkan ke dalam kuali dewa api dan bergabung dengan 7 api suci yang lainnya. Detik berikutnya, kuali dewa api telah memunculkan simbol-simbol api suci yang cukup rumit dan itu berjumlah 8. Melihat hal seperti ini membuat dewa jahat sedikit tersenyum dan kemudian dia mengatakan, "Hahaha, ternyata persiapanmu benar-benar luar biasa. Namun hanya mengandalkan kekuatan seperti ini, yaitu menggunakan senjata suci, ini sama saja dengan mengubur nama agungmu. Terlebih lagi, kau jangan melupakan artefak jahat yang aku miliki, kekuatan abadi." Setelah berkata seperti ini, tubuh dari dewa jahat telah memancarkan fluktuasi energi yang berwarna hitam dan juga merah, lalu melindungi tubuhnya secara sepenuhnya, seolah-olah tubuh dari dewa jahat ini memang telah benar-benar abadi. Pandangan mata dari dewa jahat kemudian melihat kepada kuali dewa api. Dia merasa bahwa kuali itu cukup aneh, seolah-olah adalah produk yang telah rusak dan juga cacat. Dewa jahat sekarang juga telah mengubah energi hitam dari dalam tubuhnya berubah menjadi bola yang berwarna hitam dan itu mengandung kekuatan jahat yang luar biasa. Tanpa ragu lagi dia langsung melemparkan kekuatan bola hitam ini pada manusia api reinkarnasi. Menyaksikan hal seperti itu membuat sang manusia api reinkarnasi juga telah melemparkan kuali dewa api yang berada di hadapannya. Kedua serangan pada saat ini telah langsung melesat dengan kecepatan yang luar biasa hingga akhirnya tabrakan yang sangat keras pun terjadi dan itu menimbulkan fluktuasi ledakan yang sangat mengerikan di dalam tempat ini. Soyen telah menggunakan kekuatan di dalam tubuhnya untuk melindungi diri sendiri dan juga Yun Yun yang berada di sebelahnya. Detik berikutnya kuali dewa api telah menunjukkan tanda-tanda keretakan dan kemudian tar. Hal itu pun hancur lebur. Begitu juga yang terjadi dengan kekuatan dari bola hitam. Kali ini keduanya telah benar-benar menghilang begitu saja. Melihat hal seperti itu membuat dewa jahat tiba-tiba saja tertawa. Ternyata kuali dewa api itu hanyalah prototipe dan bukan artefak yang sebenarnya.
Bagaimanapun juga kuali Dewa Api yang dimiliki oleh Soyen itu memang berasal dari mantra api yang dia miliki, dan Soyen tidak pernah benar-benar mendapatkan fisik dari kuali Dewa Api yang asli. Setelah ledakan yang terjadi barusan, sebenarnya Soyen telah menemukan adanya fluktuasi yang aneh dari dalam tubuh dewa jahat tersebut, dan kemudian hal seperti ini membuat Soyen menyipitkan matanya sambil berkata, apakah itu adalah titik lemah dari kekuatan abadi yang dimiliki oleh dewa jahat ini? Di sisi lain, manusia api reinkarnasi ketika menyaksikan serangan dari kuali Dewa Api telah gagal, hanya bisa membuatnya mengepalkan tinju sambil mengatakan, sial, ini benar-benar sial. Jika pertarungan ini berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama, hal itu tidak akan pernah menguntungkan bagi kelompok Soyen. Maka dari itu, manusia api reinkarnasi berpikir bahwa pertempuran ini harus bisa diselesaikan dengan cepat sebelum pemuda berjubah merah benar-benar mampu menguasai seluruh kekuatan di dalam tubuh dewa jahat peringkat ke-6. Namun cara apa lagi yang harus digunakan manusia api reinkarnasi untuk bisa mengalahkan tubuh dari dewa jahat yang telah dikuasai oleh pemuda berjubah merah? Tepat ketika dia kebingungan, tiba-tiba saja terdengar suara dari belakangnya. Senior, mari kita bergandengan tangan. Jika tubuh dari dewa jahat ini abadi, maka itu harus dihancurkan berkeping-keping supaya keabadiannya menghilang. Mendengarkan suara seperti itu, pandangan mata dari manusia api reinkarnasi melihat ke arah belakangnya, dan kemudian dia telah menemukan sosok dari seorang Soyen yang penampilannya saat ini telah berubah karena Soyen telah menggunakan mode iblisnya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah mode iblis dari Soyen dan juga manusia api reinkarnasi surgawi, kolaborasi dari keduanya mampu untuk mengalahkan dewa jahat peringkat ke-6 yang telah dirasuki oleh pemuda berjubah merah tersebut? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.